Kisah Cinta Raden Sancaka, episode ke-7, Karman mengangguk, mengerti. Tetapi tidak dengan putranya yang begajulan dan gemar bermain jafdi. Alih-alih mendengarkan nasihat Mbah Jiwo, Suito yang berusia 20 tahun itu, diam-diam justru menghasut teman-temannya untuk berburu lele teruno. Aku mendengarnya sendiri dari Mbah Jiwo. Masa kalian gak percaya? Suito memulai aksinya di pos ronda, tempatnya mangkal hampir setiap malam. Pada keesokan harinya, di depannya saat ini telah berjejer 3 gelas kopi yang masih mengepulkan uap panas dan kacang rebus yang dibeli para pemuda cangkrukan itu dari warung tak jauh dari pos. Sutik dan Robert, kedua teman dekat Suito, tak berhenti terkekeh mencemooh mendengar cerita tak masuk akal yang disampaikan oleh teman mereka barusan. Yang bener aja kamu ini. Kalau ngomong, Jiwo itu tua bangka nggak waras. Heran aja, kenapa banyak orang percaya sama dia? Sutik mencibir, usai puas tertawa. Dia itu nggak gila. Suito membela. Hampir semua hal yang diomongin Mbah Jiwo itu benar. Kamu aja yang nggak merhatiin. Kalau gitu, kami tunggu buktinya dulu. Robert menantang. Kami akan percaya kalau dia nggak gila pas nanti nasib bapakmu beneran mujur seperti kata Jiwo. Pembicaraan rahasia mereka terhenti saat ada kawan lain yang mulai datang. Namun sekarang, Suito mengepal tangan geram penuh tekad. Tidak peduli apakah Mbah Jiwo benar atau tidak. Sekarang semua harus tetap menjadi kenyataan demi menjaga harga dirinya di depan temonmen nongkrong yang telanjur meremehkannya. Untung saja, keesokan paginya, kedua ekor kambing peliharaan Karman mendadak melahirkan. Padahal kedua kambing betina itu tidak pernah hamil sebelumnya. Masing-masing kambing itu melahirkan 4 ekor cempe yang sehat dan gemuk-gemuk. Saking senangnya, Karman sampai jungkir balik di depan kandang karena penantian panjangnya akhirnya membuahkan hasil juga. Ini pasti berkat lele teruno itu. Sekarang aku punya 11 kambing. Jerit girang Karman terdengar sampai ke telinga Suito yang masih bermalasan di kamar usai bangun tidur. Pemuda itu pun gegas mendatangi kandang dan menyaksikan sendiri keajaiban yang terjadi di tengah keluarganya. Sebelumnya, Karman memiliki 3 ekor kambing. 2 diantaranya betina dan 1 jantan. Selama ini, mereka tak jua beranak pinak, kendati sudah dipelihara cukup lama dan sudah waktunya berkembang biak. Itu sebabnya Karman sangat girang begitu tahu kambingnya tiba-tiba beranak tanpa memberikan tanda apapun, bahkan tak terdengar ribut sama sekali, layaknya kambing normal yang akan melahirkan. Praktislah. Suito lari terbirit-birit mendatangi Sutik dan Robert yang semalam sudah meremehkannya. Kalau nggak percaya, lihat saja ke rumahku. Aku nggak bohong. Bapakku betulan ketiban durian runtuh. Kambing kami tiba-tiba beranak tanpa busung. Usai memastikannya sendiri, sisi serakah untuk mendapatkan lele teruno itu pun terbit. Dan kian menggebu-gebu di dasar hati masing-masing pemuda. Kalau cuma melihat lele itu berenang di kali saja, bisa didatangi keberuntungan semacam itu. Mestinya kalau dipelihara, lele itu akan semakin membawa banyak keberuntungan. Sutik mengira-ira. Suito mengganggai kangguk penuh keyakinan. Aku sepemikiran sama kamu. Meski aku yakin hampir semua yang diomongin Mbah Jiwo benar adanya. Tapi aku menduga kalau ada beberapa hal yang nggak dia bilang jujur sama aku dan bapakku saat datang ke rumahnya kemarin lusa. Masa dia bilang kita bakal nemu kesialan kalau berani pelihara lele teruno itu? Yang bener aja. Dia pasti mau nangkap lele itu buat dipelihara sendiri. Iya nggak? Menurutku juga begitu. Kalau dipeliharakan, makanan lele itu lebih terjamin. Maka sudah semestinya dia memberikan lebih banyak keuntungan pada orang yang sudah berjasa ngasih dia makan. Robert mengangguk sependapat. Kita harus menemukan lele itu lebih dulu sebelum orang lain. Dan sebelum berita ini menyebar kemana-mana. Kalau gitu, sekarang juga kita bergerak. Sutik mengomando. Ketiga pemuda itu kemudian berangkat ke sungai setelah selesai sarapan. Dumireru. Toruno mereka rela tidak bekerja di sawah juragan kasur, petani paling kaya di kampung. Dan selama ini menjadi mesin penghasil yu, nenegi mereka.
Sutik meminjam jaring dan alat memancing dari rumah warga yang hobi mencari belut dan ikan di desa mereka sebelum bergerak ke kali. Ketiganya nyemplung bersama-sama, memasang jebakan ikan, dan menyusur sepanjang jalur sungai yang mengalir di desa mereka. Namun, hingga petang menjelang, dan ketiganya sudah kelaparan, dengan kulit mengeriput, terendam air. Tak juga ada lele teruno di semua jebakan yang berhasil mereka pasang. Sial. Di mana ikan itu bersembunyi? Sutik adalah orang yang paling marah saat menyadari kegagalan mereka. Sekalipun sebelumnya, dia juga yang paling tidak mau percaya. Udah capek nyari, malah nggak muncul. Awas aja kalau nanti ketemu. Mau kamu apain kalau nanti ketemu? Jangan sembarangan bicara. Kamu ikan itu sakti dan harus diperlakukan istimewa. Kalau nggak mau kualat. Suito memperingati. Robit melempar batu penyangga jebakan yang masih dia pegang ke bibir sungai dan meludah kasar ke dalam air. Aku udah capek dan mau pulang. Kalau kalian masih mau nyari, lanjutin aja sendiri. Pemuda gondrong dengan warna rambut tembaga, saking seringnya terpanggang matahari itu, naik ke bantaran, meninggalkan kedua temannya yang masih berendam di dalam air. Kalau kamu pulang dan kami menemukan lele teruno, kami nggak akan bagi keberuntungan itu sama kamu, Bet. Suito memperingati. Bukan tanpa alasan dia kecewa. Sejak pagi mencari bersama 3 orang saja, rasanya sudah berat tanpa hasil apa-apa. Apalagi sekarang timnya hanya tersisa 2 orang saja. Bukan tidak mungkin setelah ini, dia dan Sutik harus benar-benar menyerah. Masa bodoh, ambil aja sendiri. Karena aku udah capek. Robit menjawab sekali lagi, sambil menepis udara kosong dan benar-benar pergi. Sekarang di kali hanya ada Suito dan Sutik yang saling berpandangan, seakan saling memberikan keyakinan. Kita lanjutkan sebentar lagi. Sampai maghrib saja, Sutik mengusulkan, dan diangguki Suito. Keduanya menyusur arah berlawanan dari jalur pertama pencarian, sebagian sampai siang tadi. Secara mengejutkan, kedua lele yang dikari-kari justru datang menghampiri bertepatan dengan kumandang azan maghrib yang terdengar dari salah satu musala di kejauhan. Ikan-ikan itu berenang di sekitar kaki Sutik dan Suito bersama beberapa jenis ikan.